Ya sudah, sekarang ini ya kita akui saja, ya Allah, saya sadar ya Allah. Karena kesadaran akan dosa adalah awal mula keajaiban. Ya, jadi kesadaran akan dosa adalah awal mula keajaiban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmatnya pada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mohon izin, saya sekarang lagi uji coba menggunakan AirPods ya. Apakah suaranya bagus ya? Sambil kita pantau ya di suaranya teman-teman semuanya. Kayaknya bagus ya suaranya, alhamdulillah. Ya, sering saya ingatkan yang namanya amanah atau hutang ini ya karena dosa-dosa kita di masa yang lalu. Kita terlalu pengen cepet ya, pengen cepet apa? Pengen cepet dapetin nikmat yang belum sepantasnya milik kita ya. Jadi ya, ketika kita menggunakan atau mempercepat ya apa-apa yang belum sepantasnya kita miliki. Nah, di situ udah ada perisai di situ. Perisai apa? Perisai kenikmatan. Perisai rezeki berupa kenikmatan. Ya kalau seandainya memang kita takdirnya memang pakainya sepeda ya, maka membeli sepeda motor adalah sebuah perisai. Ada gap di situ ya. Belum pantas kita untuk pakai mobil misalnya ya. Tapi kita memaksakan diri untuk pakai mobil. Akhirnya di situ jadi persoalan ya. Ya sudah, sekarang ini ya kita akui saja ya Allah, saya sadar ya Allah. Karena kesadaran akan dosa adalah awal mula keajaiban ya. Jadi kesadaran akan dosa adalah awal mula keajaiban. Kalau kita nggak sadar, merasa bahwa ya wajar, namanya juga orang hidup pasti ada amanah-amanah atau hutang gitu ya. Ya, nggak akan pernah beres ya. Kita sadar, iya bener ya, kemarin itu ya saya terlalu cepat pengen dapat sesuatunya itu ya, sehingga akhirnya Allah uji saya gitu ya. Jadi bismillah. Yang penting sadar dulu. Kalau udah sadar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita ya. Kemudian mana ini ya? Ya tentunya dibantu pakai deh ilmu-ilmu magnet rezeki yang sudah kita pelajari. Insya Allah itu akan sangat membantu ya, sangat membantu kita. Fitri Nurlaili bismillah, pengen punya mobil tapi cash. Nah, ini dulu. Ya. Ini harus benar-benar kuat gitu. Keinginan kita di tengah jalan jangan tergoda. Ya. Tengah jalan tergoda, ternyata bisa ya pakai kredit, akhirnya kredit. Saya nggak katakan yang kredit nggak benar ya, enggak ya. Cuma kalau kita memang mau punya gaya hidup cash, ya di sorga kan gaya hidupnya cash semua, bahkan tinggal jentik jari jadi semua. Nanti dia seperti pipa tuh, pipa itu kalau seandainya piston itu kalau seandainya nggak ada bocor-bocor itu ya, itu maksimal tuh dorong
cus gitu. Tapi kalau ada bocor-bocor dikit ya jadinya nggak kuat ya. Nah, sama dengan impian kita. Impian kita ingin punya mobil cash. Nah, udah. Tidak boleh tergoda tengah jalan ya. Pengen rumah cash. Nah, sip, bismillah. Bisa. Cuma buka perisai. Jangan ada perisai lagi. Ya. Salat taubat sering-sering. Salat taubat. Jadi kalau mau pengen rumah ya banyakin salat taubat. Banyakin salat taubat. Pak Nas, Kuningan, Jawa Barat, hadir LOP lunas amanah bulan ini juga Yunarsi Siti Rahmah. Yuk, ya kencengin LOP-nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa. Sudah pasti ya. Mengabulkan doa. Nggak mungkin Allah yang maha baik nggak ngabulin doa. Allah ngabulin doa dengan 4 cara. Sering saya ingetin dan senang sekali saya ingatkan ini. 1, dikasih dengan sesuai yang diminta. 2, dikasih dengan yang lebih baik. 3, ditunda sampai kita siap waktunya. 4, sebenarnya udah dikabulkan tapi kita nggak sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya adalah penulis buku Rahasia Magnet Rezeki yang alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller di Indonesia. Sudah lebih kurang 4 tahun buku ini berada di pasaran dan alhamdulillah setiap bulannya selalu berada di ranking pertama, kedua di kelas manajemen. Tentunya semua ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap buku ini. Dan ini tulus dari hati saya ingin menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang Allah titip kepada saya pribadi dan juga keluarga, yang alhamdulillah ketika saya tuangkan ke dalam buku ini melahirkan banyak sekali keajaiban-keajaiban kepada para pembacanya. Ada yang dapat mobil hanya dalam waktu 1 bulan ya secara gratis, ada yang sembuh dari kanker stadium 4, ada yang 20 tahun gak punya anak, lalu kemudian ketika membaca buku ini Allah karuniakan anak. Tentunya bukan karena semata karena buku ini, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan semua terjadi. Namun keajaiban itu ada polanya, keajaiban itu ada ilmunya. Dan di buku ini alhamdulillah sudah secara jelas saya terangkan bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Judulnya mungkin Magnet Rezeki ya, untuk menerangkan tentang adanya sebuah unsur magis gitu ya, unsur keajaiban yang ada di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya, isinya adalah keajaiban demi keajaiban. Sebagaimana Siti Maryam yang mendapatkan keajaiban hanya dalam mihrabnya, mendapatkan makanan secara ajaib. Dan kemudian juga Zakaria yang mendapatkan anak secara ajaib. Juga Asif bin Barkhiyah, pasukan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang menarik Ratu Bilqis atau menarik istana Ratu Bilqis secara ajaib. Dan itu semua real, ada di dalam kitab suci. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Dan mudah-mudahan buku ini juga bisa memberikan keajaiban buat Anda. Saya Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.